Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina wa hadana 'ala dinil Islam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la'azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Al-ayat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Wa qala aidan, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Al-hadis au kama qala. Yang kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah pembacaan rotib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama dan intinya, mari kita semua senantiasa memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, karena sampai saat ini, sampai detik ini, kita semua masih diberi hidayah, masih diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik nikmat sehat, nikmat iman, dan nikmat-nikmat yang lain, sehingga kita semua bisa bersama-sama duduk kembali di masjid yang mulia ini untuk bersama-sama melaksanakan kegiatan rutinan kita, istiqomah kita, pembacaan rotibul hadat setiap malam Sabtu. Mudah-mudahan dengan niat ikhlas, dengan niat lillahi ta'ala, apa yang kita laksanakan pada malam hari ini betul-betul mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang menjadi doa dan hajat daripada Bapak Ibu sekalian senantiasa diijabah atau dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap terlimpahkan ke hadapan baginda Rasul, Nabi dan Agung, makhluk paling mulia, dan lainnya baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang nantinya kita tunggu syafaatnya di yaumul kiamah. Mudah-mudahan bapak-bapak, ibu-ibu, barakah terus kita membaca sholawat kepada Rasulullah, betul-betul menjadi wasilah kita semua disyafaati, baik ketika kita masih di dunia ini, dan lebih-lebih ketika kita sudah menghadap Allah Subhanahu wa taala, ketika di akhirat nanti, di yaumul akhir nanti, kita semua disyafaati, mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Allahumma amin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata Allah, ala bizikrillah tatmainnul qulub. Ingat, dengan zikir hati itu tatmainnul qulub. Hati itu menjadi tenang, hati itu menjadi damai, hati itu menjadi tentram. Dengan zikir, dengan ingat kepada Allah, bisa meredam hati kita, bisa menenangkan hati kita semua. Ya, dengan zikir. Karena apa bapak-bapak, ibu-ibu, kadang-kadang seringkali saya sampaikan, kadang-kadang kita ini sumpek tapi tidak tahu apa yang kita sumpek ini. Kadang-kadang apa? Kayak bingung, betul, tapi tidak tahu apa sih bingung kok. Kadang-kadang kita susah, kayak tapi apa yang saya susahkan? Kayak sedih tapi tidak tahu apa yang saya sedihkan. Maka dengan zikir itu bisa menenangkan hati, dengan zikir itu bisa mendamaikan, bisa menenangkan hati, dan dengan zikir itu juga bisa mendekatkan hati kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, seperti yang saya sampaikan ketika khutbah Jumat tadi, orang itu ketika disandarkan dengan Allah, ketika ketakwaannya itu disandarkan dengan Allah, itu pun nanti akan melancarkan daripada rezekinya. Itu pun akan melancarkan rezekinya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu
la yahtasib. Orang yang bertakwa kepada Allah yaj'al lahu makhraja wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Takwa kepada Allah, dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, segala permasalahan itu diberikan solusinya, diberikan jalan keluarnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Gak gampang suntuk, gak gampang sedih, gak gampang putus asa, gak gampang apa lagi? Gak gampang ya putus asa. Jadi nah adalah agak kawan. Jadi nah adalah ya tidak seperti itu. Wa yarzuqu min haitsu la yahtasib, dan pasti akan diberikan rezeki oleh Allah dengan tanpa disangka-sangka datangnya. Rezeki yang tanpa disangka-sangka datangnya. Dan juga saya sampaikan yang namanya rezeki itu bukan hanya harta saja, bukan hanya duit saja. Ketika kita diberi kenikmatan sehat itu pun rezeki. Ketika kita diberi anak yang soleh dan sehat itu pun rezeki. Ketika doa kita dikabulkan oleh Allah itu pun rezeki. Ya. Dan bapak-bapak, ibu-ibu, ternyata bukan hanya kita kerja tok, ya, tetapi tidak ada ikhtiarnya dengan Allah. Ya. Kita kerja tok tidak ada ikhtiarnya dengan Allah. Ikhtiarnya dengan Allah apa? Ya doa. Ya, doa. Sama seperti ini, Pak. Kita sama-sama doa. Tadi apa? Hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil. Tancapkan di hati kita, bapak-bapak, ibu-ibu, mancaplah hati kita. Kita fokus dengan Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya Allah, cukupi saya ya Allah. Cukupi saya ya Allah, cukupi saya. Pasti Allah akan mencukupi kita. Ya. Pasti Allah akan mencukupi kita. Walaupun memang betul kita itu sudah ada ketentuannya rezekinya dari Allah. Tapi beliau tetap apa namanya kita doa, ya kita usaha. Itu dan ada ayat itu tentu ke Allah. Nah, itulah ada ayat pokok ini. Agak buat maaf bikin. Hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil. Makanya sudah jelas kata Allah, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Segala sesuatu, segala makhluk yang ada di bumi ini, Allah yang menjamin rezekinya. Allah yang menjamin rezekinya. Bapak Ibu, kiuwan di tomat, ada keahlian yang ada tomat. Kiuwan yang lagi, tahun putih. uwan di petang. Jadi pak kuku ini, makan kuku ini, buat uwan di petang. Petek. Itu kan ada ularnya, nggak tahu masuknya dari mana, ininya dari mana, pasti kulit, karena sampai keluar pun, nggak tahu dari mana. Allah yang menjamin rezekinya. Bahkan bapak-bapak ibu, ceritanya siapa? Nabi Sulaiman. Ya, Nabi Sulaiman ketika beliau berjalan di tepi pantai, ketika ada mutiara, ada batu yang di dalam lautan, ketika itu keluar, ternyata ada orang di dalam batu tersebut. Bahkan ada cerita juga ada ulat yang dalam batu, tetapi tidak gemuk-gemuk. Ya. Kalau udah gemuk, siapa sih ini rezeki? Siapa yang memberikan rezekinya? Allah. Karena sudah jelas kata Allah, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Segala sesuatu makhluk yang ada di muka bumi ini, termasuk manusia, ini Allah yang menjamin rezekinya. Dan rezeki kita bapak-bapak ibu pun berbeda-beda. Rezeki kita itu beda-beda. Bukan orang yang paling pintar itu yang paling kaya, tidak. Bukan orang yang paling jenius dia yang paling banyak duit, bukan. Kadang-kadang bapak-bapak ibu-ibu orang yang nggak tamat SD, bukan tamatin, ya sih, minuman, sarjana, segala macam. Si umpama dulu yang ranking 1 ketika sekolah, ranking 1 terus ketika sekolah, dan nomor sun. Si mak pernah itu tadi SD mak tamat, namun jadi orang terpakai dan orang terkaya, banyak duit. Kenapa? Rezeki itu berbeda-beda. Dan Allah memberikan rezeki itu ya memang sudah ada tatarannya bapak-bapak ibu ya. Jadi bapak ibu dirahmati Allah, dengan adanya zikir seperti ini bisa menenteramkan hati kita, bisa aktif bisa mudah-mudahan melancarkan segala urusan kita.
kita dan mudah-mudahan bisa meluaskan dan melancarkan rezeki kita semua. Tentunya rezeki yang manfaat, rezeki yang barokah, rezeki yang didapat dengan tanpa susah payah. Makanya itu apa? Allahumma warzuqna rizqan wasi'an katsiran halalan thayyiban mubarakan fihi wa fil akhirah min ghairi ta'abin wala nasabin wala masyaqatin wala dhairin. Rezeki yang tanpa susah payah, enggak melarat, enggak tidak membisikkan madorot, enggak rekoso, enggak ngoyo, enggak sakit, dan tanpa rezeki. Ya, rezeki itu tak minum air ta'abin wala nasabin wala masyaqatin wala dhairin. Doa kita Pak. Makanya tadi doa kita tadi Allahumma ya Ghani ya Hamid ya Mubdi ya Mu'id ya Rahim ya Wadud aghnina bihalalika an haramik wa aghnina bi fadlika amman siwa wa hfazna bima hafidta bihi dzikra wa ansurna bima nasarta bihi rusul innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, berikanlah kami kaya hati, kaya ilmu, kaya harta dan wahfazna bima hafidta bihi dzikra, dan jagalah kami sebagai engkau menjaga Al-Qur'an. Allah itu menjaga Al-Qur'an Pak, dari Nabi Muhammad sampai sekarang masih ada Al-Qur'an. Karena siapa yang menjaga? Allah. Wahfazna bima hafidta bihi dzikra wansurna bima nasarta bihi rusul, dan tolonglah kami sebagaimana engkau menolong Rasul. Allah itu menolong Rasul itu enggak kelapa Pak. Ya, kita minta dengan Allah wahfazna bima hafidta bihi dzikra wansurna bima nasarta bihi rusul innaka ala kulli syai'in qadir. Kita doa seperti itu Bapak-bapak Ibu yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan dengan kita zikir seperti ini segala urusan kita dan rezeki kita betul-betul dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi sekali lagi mengingatkan Bapak-bapak Ibu, jangan zikir krono, jangan zikir karena ingin lancar rezekinya. Pokoknya sudah sampai zikir saja itu nanti terserah dengan Allah. Ya, sampai zikir saja terserah dengan Allah. Gegoh kamu, sama dengan kita nanam. Gegoh juga kamu tidak apa. Pokoknya harus tanam soal harga maka dengan Allah. Ya. Padamanku kita tidak pakai siapa? Nama pada yang kita tanam mungkin atau bangunnya. Ya. Sudah terserah Allah. Pokoknya kita zikir saja. Yang nanti terserah Allah. Jangan kita zikir sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Ya memang kalau lagi awalan ya memang seperti itu. Niat kita zikir itu, niat kita sholawat, niat rezeki ini lancar. Pernah saya sampaikan wirid itu ketika kita baru ini ya seperti itu. Dan ketika kita sudah istiqomah diuji sama Allah, kita dianjurkan dulu mungkin ekonomi kita. Setelah kita rutin mungkin kita sudah memang tersambung dengan Allah. Saya zikir sholawat sallallahu alaihi Muhammad dan hasbunallah ini betul dengan Allah. Barulah diangkat oleh Allah. Baru diangkat oleh Allah masalah ekonomi seperti itu. Ya sudah, pokoknya tanam kok terserah anak dengan Allah. Pokoknya dirawat dan soal hasilnya terserah dengan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sedikit melanjutkan ke kajian kita kitab Mabadiul Fiqih. Kemarin kita sudah membahas tentang waktu-waktu dari pada sholat, bahkan waktu yang dimakruhkan untuk sholat. Selanjutnya arkanus sholat, bab menerangkan tentang rukun-rukun daripada sholat. Rukun-rukun daripada sholat. Kalau syarat itu dilaksanakan sebelum kita sholat. Syarat sholat kan harus suci, Islam, kemudian mukallaf, itu kan syarat-syaratnya. Tetapi kalau rukun ini sudah kita memasuki daripada pekerjaan yang kita laksanakan, rukun daripada sholat. Arkanus sholat salah satu asyara. Rukun daripada sholat itu ada 13. Bapak-bapak ibu-ibu di sini dikatakan 13 karena di sini diringkas. Kalau di kitab-kitab yang lain, kitab I'anatul Talibin, kitab Bajuri dan kitab-kitab yang lain disampaikan di situ sampai 18 rukun daripada sholat. Kenapa? Karena kalau di sini tumakninah dan rukun itu dijadikan satu. Kalau di yang lain itu tumakninahnya sendiri dan rukun gerakan itu sendiri. Contoh ruku termasuk daripada rukun, tumakninah termasuk dari rukun. Kalau di sini dijadikan satu, ruku dan tumakninah itu
itu dijadikan satu, maka di sini disampaikan bahwa rukun daripada sholat itu ada 13. Yang pertama an-niyatu makrunatan ma'a takbiratul ihram. Sama dengan di ayat Zaid kemarin. Yang pertama niat bersamaan ma'a takbiratul ihram, bersamaan dengan takbiratul ihram. Niat bersamaan dengan takbiratul ihram. Kemarin sudah kita bahas di malam Jumat, kita tanya ayat Zaid kemarin juga seperti itu, makrunatan bi takbir, bersamaan dengan takbir. Berarti ketika kita Allahu Akbar, dalam hati saya niat sholat isya 4 rakaat makmuman tidak tarakbar, selesai. Adapun melapaskan daripada niat, kalau niat melapaskan daripada niat itu sunnah. Karena niat itu tentunya adalah di hati, maka ketika kita takbir, setelah kita takbir Allahu Akbar, Allah saya niat sholat isya 4 rakaat imaman kita bar, selesai. Kenapa? Makrunatan ma'a takbiratul ihram, bersamaan dengan takbiratul ihram. Kalau melafazkannya itu kenapa kok dilafazkan? Karena agar lisan dengan pikiran, dengan hati, dengan akal, dengan anggota badan agar bisa bersamaan, nyen fokus, nyen akilani tertuju bahwa kita akan melaksanakan sholat. Jadi an-niyatu makrunatan ma'a takbiratul ihram, niat bersamaan dengan takbiratul ihram. Jadi bapak-bapak ibu-ibu soal menggunakan takbirnya, sunnah takbirnya, insya Allah nanti ada, insya Allah di sini ada kesunahan-kesunahannya. Bagaimana cara mengangkat takbir? Ya karena ya macam-macam. Ada yang di atas, ada yang di sini, ada yang di sini, ada yang macam-macam. Tapi kalau kita sini, insya Allah nanti diterangkan. Kepadipa sejajar dengan pundak. Kalau di anak ketoli di Al-Bajuri, di mungkin Sulam Sapinah juga mungkin diterangkan di mana tempat daripada takbir. Kok cara ni ngepikot dulu juga mungkin dibahas. Lain adung jelmak misonan, kedinginan dan kok jadi. Atau kadang-kadang orang itu juga ada Allahu Akbar, putar buat. Mana ya? Putar, ya? Putar lagi. Nama keluar, putar, nama selesai. Nama putar ya kan? Ya macam-macam. Kenapa? Ada dan macam-macam. Jadi kita jangan menyalahkan. Kalau kita sudah punya dasarnya dan kita sudah ini, ya sudah itu yang kita ikuti. Ya sudah kita ikuti karena ya macam-macam. Ada yang diputar pepai, ada yang di sebelah sini betul, ada yang macam-macam. Ya, macam-macam. Nanti insya Allah kita bahas. Dan ada yang di situ juga. Bahkan kalau di sulam tauhid, kalau tidak salah sulam tauhid atau sulam sabina, jelas Pak tempat daripada tangan itu di mana. Ya, bahwa surah buat tahta sadri, di atas pusat dan di bawah dada. Dan agak dua kiri cuti kalau midi kiri. Jelas kalau di sulam sabina atau sulam tauhid itu bahwa surah buat tahta sadri, di atas pusat dan di bawah dada. Ya pas seperti itu. Mau yang hak di bahmian, mau yang hak di ya. Tapi kan itu ya terserah mau taruhnya di mana, itu kan sunnah. Ya sunnah. Dan tapi kalau kitab-kitab yang lain insya Allah banyak sekali yang seperti itu. Jadi yang pertama niat bersamaan dengan takbiratul ihram. Yang kedua al-qiyamu lil qadri fil fardhi. Yang kedua adalah berdiri bagi orang yang mampu fil fardhi pada sholat fardu. Kalau sholat fardu, sholat wajib yang 5 waktu, ketika kita mampu berdiri, maka wajib berdiri. Sholat 5 waktu. Tapi kalau sholat sunnah, walaupun kita mampu untuk berdiri, kok sholat sambil duduk, nggak apa-apa. Umpama, setelah sholat isya tadi, bapak-bapak ibu mau sholat sunnah tadi ya, sholat sambil duduk, nggak apa-apa. Namanya kalau sholat sunnah. Tapi kalau sholat wajib, sholat fardu, kok mampu berdiri, maka wajib berdiri. Ya, maka wajib berdiri. Kenapa? Itu hukum. Ya, hukum. Kira kok umpama
dari awal kita mampu berdiri. Bung tengah-tengah nih, masya Allah, sakit pucung cukur umpama mak doka pakai agak cocok umpama. Saking ayo kita terus kalau ada sampai ruku, kalau satu kali ini sampai jatuh sampai ini sudah nggak apa-apa. Ketika tengah-tengah namun sudah tidak mampu untuk berdiri, silakan duduk, langsung duduk. Kalau umpama sudah di tengah, kalau di awal masih mampu berdiri, ya sudah silakan berdiri. Tapi kalau sholat sunnah boleh untuk dengan duduk. Mau sholat sunnah ba'diyah, sholat sunnah qabliyah sambil duduk ya silahkan. Sholat tahajud maka tohan ketika umpama agak bisa mencocok ya ada sampai ujung tapi mau sholat umpama kita lelatul istimah, mau sholat taubat, mau sholat tasbih, mau sholat hajat, yang lain berdiri bapak-bapak itu sambil duduk ya monggo silahkan. Kenapa? Itu sholat sunnah. Tapi kalau sholat wajib al-qiyam bil qadiri fil fardhi, berdiri bagi yang mampu ketika sholat apa namanya ketika sholat fardu wajib berdiri, dan ketika sholat sunnah maka diperbolehkan untuk duduk. Bahkan di sini diriwayatkan dari Imam Al-Bukhari suatu ketika Bukhari meriwayatkan dari Amr bin Asim, ia berkata aku mempunyai penyakit bawasir. Bawasir ini apa Pak? Penyakit bawasir kayak ambeien. Kayak ambeien. Saya pernah memiliki. Lalu aku bertanya kepada Nabi tentang sholat. Sabdanya, "Sholli qa'iman, wa in lam tastati fa qa'idan, wa in lam tastati fa ala jambin." Ambeien, ambeien ini kan payah menunjuk. Bawasir itu payah dia mau duduk. Ya, jadi menunjuk istri jamaah saya jemaah kita jawab. Kemarin ada kumat. Ma'atong, kita ma'atong sini kumat. Sholli qa'iman, maka kalau mampu berdiri, ya silakan berdiri. Fa'in lam tastati fa qa'idan, maka ketika tidak mampu, maka dengan duduk. Duduk gak mampu, fa'in lam tastati fa ala janbin, maka kalau tidak mampu duduk, maka dengan berbaring. Ya, dengan berbaring saja. Kalau mampu tidak mampu. Bahkan dari menambahkan An-Nasai menambahkan fa'in lam tastati fa mustalqiyan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Maka apabila tidak mampu berbaring diri, maka dengan tentang karena Allah tidak membebani kepada seseorang kecuali menurut kemampuannya. Ya, menurut kemampuannya. Jadi bapak-bapak sudah jelas la yukallifullahu nafsan illa sudah semampu kita. Mampu berdiri, ya kalau mampu berdiri ya sudah berdiri. Gak mampu berdiri ya sudah dengan duduk. Ya itu lil qadiri, berdiri bagi yang mampu pada salat fardu. Kalau tidak mampu ya sudah dengan duduk. Tapi kalau salat sunnah walaupun dia mampu berdiri maka tidak bermasalah, dan itu tidak menjadi rukun dan diperbolehkan untuk salat sambil duduk. Yang ketiga takbiratul ihram. Takbiratul ihram, takbir dalam salat itu bapak-bapak ada takbiratul ihram, ada takbir intiqal. Kalau takbiratul ihram itu takbir yang pertama. Ja'niyah di sholli fardhul maghribi salasa raka'atin takbiratul berarti makmuman indah tada. Allahu akbar. Maka takbiratul ihram. Tapi kalau yang namanya takbir ketika mau ruku terus bangun dari sujud, ketika kita mau sujud, itu bukan takbiratul ihram tapi takbir intiqal. Takbir karena mau berpindah dari satu rukun pada rukun yang lain. Allahu akbar, Allahu akbar. Hanya ketika bangun dari rukun saja yang tidak membaca Allahu akbar. Sami Allahu liman hamidah. Jadi itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sedikit ilmu kita malam hari ini. Mudah-mudahan dengan sedikit ilmu ini bisa kita pahami bersama dan bisa merubah sholat kita agar lebih baik lagi, tentang cara kita, tentang ibadah kita lebih baik lagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu